Shalom Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu, puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Melalui Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk menghayati kasih. Sebagaimana Allah menyatakan kasih yang tak terbatas. Atas pengalaman itu, kita diajak untuk berubah dari hari ke hari. Dengan berdiri mari kita menghayati kasih melalui pujian PKJ 128 bait yang pertama dan yang kedua. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Lebar panjang tinggi dalam tak terti. akal kita yang fana. Walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. iman dan harapan kasih yang benar. Iman dan harapan kasih yang benar. Dari ketiganya kasih terbesar. Dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Silakan duduk. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pagi hari kita boleh beribadah kembali. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di tempat ini pagi hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf untuk kalau nanti saya perkataan saya akan terlihat tidak nyaman, tidak enak karena ini saya alergi obat ketika disuntik anti nyeri gitu ya. Jadi tangan gatal dan mulut juga gatal dan jadi sariawan baik bibir maupun rongga mulut. Jadi tidak nyaman untuk diajak berkata-kata. Jadi mohon dimaklumi kalau nanti terasa tidak nyaman. Perkataan yang mungkin keluar dari mulut saya, vokalisasinya mungkin tidak jelas begitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bertanya, seperti apa kasih Tuhan itu? Inilah refleksi sahabat Sion melalui puisi Kasih Tuhan. Kasih Tuhan takkan mati, meski dikubur berkali-kali. Kasih Tuhan tetap berseri, meski awan gelap menutupi. Kasih Tuhan tetap memancar, meski matahari
tak bersinar. Kasih Tuhan tetap segar, meski semua telah memudar. Kasih Tuhan tetap abadi. Meski semua telah berhenti, kasih Tuhan tetap menyertai. Meski semua telah pergi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengalami kasih-Nya? Dalam doa pengakuan dosa, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya kami mengetahui bahwa Engkau Maha Kasih. Tapi apakah kami menyadari dan mengalaminya? Itu suatu hal yang berbeda. Karena seringkali di tengah-tengah pergumulan kami kehilangan kasih Tuhan itu. Kami tidak menyadari kasih Tuhan yang tiada bertepi, karena ditutupi oleh setiap pergumulan atau permasalahan yang berat. Ampuni kami ketika di saat-saat itu kami melupakan kasih-Mu dan membiarkan kesedihan kami, kedukaan kami, kemarahan kami menjadi yang utama dalam kehidupan kami. Biarlah di sepanjang ibadah ini, ketika Engkau mengampuni kami boleh kembali tidak sekedar mengetahui, tapi menyadari, mengalami, dan memberlakukannya. Ampuni kami dan perbaharui kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhanku lembut. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasih-Nya lebih besar dan membuat kau berat, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudara yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Kita sambut firman Tuhan di pagi hari ini. Kita persiapkan dengan PKJ 212, Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas limpah kasih-Mu yang mengampuni, yang memberkati, yang menganugerahi dan memberikan kami damai sejahtera. Sama seperti pujian tadi, biarlah Engkau mengajari kami bisa mengasihi-Mu dan mengasihi sesama manusia. Dan untuk itu isilah kami dengan firman-Mu. Firman kebenaran. Bila sebentar kami akan mendengarkannya, merenungkannya, biarlah Roh Kudus-Mu terus menguasai kami, sehingga kami akhirnya bukan hanya mengetahui firman, tapi sungguh-sungguh menyadarinya, mengamininya, dan kemudian mengaktualisasikannya, memberlakukannya dalam perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan karena kasih-Mu hidupku baru. Dan kita akan melandasinya dengan Injil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana, Yesus diurapi di Betania. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot,
Seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memberitakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Hosiana. Hosiana, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Hosiana, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Shalom. Siap tidak siap, apapun keadaannya, firman Tuhan harus diberitakan. Memang bagi saya pada pagi hari ini sebuah perjuangan untuk berkata-kata. Tapi biarlah Tuhan memampukan. Ibu Bapak Saudara, adakah yang pernah mendengar nama Androkles? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar Androkles? Ini adalah sebuah dongeng. Ya. Kisahnya biasanya disebutkan bersama-sama dengan seekor singa. Androkles dan singa. Androkles adalah seorang budak yang karena situasinya yang begitu tertekan, begitu berat, ia kemudian melarikan diri dari tuannya. Di tengah pelarian, di tengah hutan, dia berjumpa dengan seekor singa. Singa yang menggerem ya. Dia takut. Tapi dia tidak mau melakukan gerakan yang mengagetkan, takut kalau tiba-tiba langsung diterkam. Tapi dia perhatikan singa itu tidak ada tanda-tanda untuk menerkam dia. Dia perhatikan ternyata kaki singa itu terluka. Karena itu singa itu lebih memperhatikan luka kakinya dan menjilat-jilat kakinya. Entah karena apa, kemudian Androkles ketika melihat keadaan singa itu, dia berusaha menekan ketakutannya, dia dekati singa itu dan singa itu tidak ngapa-ngapain. Dicoba dipegang kakinya, kaki kanan depan gitu ya, tangannya. Ternyata ada juduri yang cukup besar yang menusuk yang tidak bisa dicabut oleh singa itu. Kemudian dengan perlahan-lahan dicabutlah duri itu oleh Androkles. Darah bercucuran, kemudian dia sobek bajunya yang ya baju seorang budak begitu, dia sobek, dia balut luka itu. Si singa hanya menjilat-jilat bekas lukanya dan juga kemudian menjilat tangan penolongnya dan menjilati muka dari penolongnya itu. Kemudian singa itu pergi. Selamat Androkles. Suatu ketika dalam pelariannya akhirnya Androkles tertangkap. Dan ada kebiasaan gladiator gitu ya. Sebagai hukuman budak yang melarikan diri, maka budak ini, si Androkles, diberikan kesempatan untuk mempertahankan dirinya dari terkaman singa. Dan itu menjadi sebuah pertunjukan termasuk kaisar datang. Ketika waktunya tiba, singa itu dilepas, mengaum dengan kencangnya, berlari. Androkles tidak bisa apa-apa.
tidak bisa mempertahankan diri, dia pasrah saja, dia terduduk. Dan ketika singa itu berlari, kegarangannya berubah. Bukannya diterjang, diterkam, tetapi justru Androkles dijilati. Androkles diciumi. Karena ternyata singa itu adalah singa yang pernah ditolong Androkles dan tertangkap juga. Singa itu mengingat siapa penolongnya. Tapi orang-orang yang menyaksikan tidak tahu apa yang menjadi latar belakang. Orang-orang terkagum-kagum. Sehingga Kaisar pun memanggil Androkles dan bertanya, kok bisa kamu menundukkan singa itu? Androkles pun bercerita tentang pelariannya, perjumpaannya dengan singa itu, dan apa yang dikerjakan untuk singa itu. Nah, mendengar kisah yang diutarakan oleh Androkles, Kaisar pada waktu itu berbaik hati. Androkles dibebaskan dari perbudakan, dilepaskan dari penjara, jadi orang merdeka. Singa itu pun juga dilepaskan kembali ke hutan. Happy ending ya cerita dongengnya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, inti berita tadi sebetulnya kasih itu bisa membaharui kehidupan. Bahkan bagi seorang budak, bagi seorang kaisar, bagi binatang, singa. Kisahnya seperti itu. Tema kita, karena kasih-Mu hidupku baru. Dan kita membaca Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Tema ini kemudian dengan jelas menggambarkan suasana hati Maria. Lukas, kalau kita baca Lukas ya, memperkenalkan Maria, keluarga Maria dengan Marta terkait respon terhadap pengajaran Yesus. Sedangkan Yohanes menceritakan Maria, ya, keluarga Maria ternyata ada kaitannya dengan Marta dan Lazarus, ya, yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan sebaliknya terkait dengan peminyakan kaki Yesus yang terkait dengan kematiannya ini, hanya Yohanes, Matius, dan Markus yang menceritakannya. Dan khusus Yohanes mencantumkan nama tokohnya, yaitu perempuan itu adalah Maria. Di bagian yang lain, Lukas menceritakan kisah peminyakan kaki Yesus dalam konteks orang yang bersyukur atas pengampunan dosa. Dan seringkali kemudian akibatnya kisah Lukas dilepaskan dari konteksnya, orang kemudian berpikir macam-macam terhadap Yesus dan Maria. Dan bersyukur pagi hari ini ketika kita membaca Yohanes 12, penginjil Yohanes menolong kita melihat konteks mengapa akhirnya perempuan ini, Maria ini meminyaki kaki Yesus. Memang ibu bapak saudara, Maria, saudara Marta dan Lazarus adalah tokoh kontroversial yang secara liar kadang ditafsirkan ada hubungan khusus dengan Tuhan Yesus. Terlebih ketika sebelum memasuki Yerusalem untuk kali terakhir, Yesus mengalami sesuatu yang luar biasa dari Maria ini. Kakinya diminyaki dengan minyak narwastu oleh seorang perempuan. Dan ketika itu dilakukan, wangi semerbak langsung dicium, dikenali oleh semua pengunjung. Wah, ini minyak narwastu ini. Ini mahal ini, harum banget. Betapa terkejutnya lagi, minyak itu bukan oh ini mungkin ada pengunjung orang yang datang pakai minyak wangi begitu. Tidak. Orang-orang melihat minyak itu bukan dioleskan pada tubuh, tangan gitu ya. Tapi dituangkan ke kaki oleh seorang perempuan pada laki-laki di tengah keramaian pesta. Bagi orang yang sok saleh akan menilainya sebagai ini pelanggaran norma sosial. Dan bagi seorang yang gila harta akan menilainya sebagai sebuah pemborosan. Tapi benar nggak ya prasangka ini? Mari kita perhatikan. Yang pertama, waktu itu adalah wajar. Ini kita lihat pandangan yang lain ya. Kenapa dicuci kaki? Saya coba melihatnya begini.
Waktu itu adalah wajar bagi seorang tuan rumah yang kaya menyediakan budak untuk mencuci kaki para tamu yang akan masuk rumahnya, terkhusus masuk ruang pesta, ruang makan. Karena banyaknya tamu, maka akan banyak pula budak yang disiapkan. Tapi kalau tidak punya budak, cukuplah orang yang waktu itu sangat membutuhkan uang, sangat membutuhkan pekerjaan, itu dipekerjakan di situ. Untuk melakukan perbuatan yang kasar. Yang bisa dilakukan oleh seorang budak. Bisa, kalau orang memang butuh uang, bisa. Masalah gender tidak ditentukan. Entahkah laki-laki, entahkah perempuan. Yang penting tugasnya membersihkan kaki para tamu dengan air yang telah disediakan. Saya melihatnya dalam konteks itulah kemudian Maria melakukan pelayanannya kepada Yesus. Ia membersihkan kaki Yesus yang adalah tamu di situ. Bedanya, ia juga meminyaki kaki Yesus yang kemudian harumnya langsung semerbak di ruangan itu. Dan tidak cukup sampai di situ, bahkan menyekanya dengan rambutnya. Kalau dilakukan di tengah pembasuhan, jadi ini tidak bisa disebut ada affair antara Maria dan Yesus. Tapi di sisi yang lain, penginjil-penginjil dalam Injil Matius, Markus, dan juga Lukas. Kalau Lukas tidak, Lukas sama ceritanya kaki ya. Matius dan Markus, perminyakan itu terjadi ketika Yesus sedang makan. Tapi Maria tidak meminyaki kaki Yesus. Pada waktu itu kemudian bisa jadi tindak lanjut dari meminyaki kaki Yesus ya. Ketika tengah makan, rambutnya diminyaki oleh Maria dengan minyak yang sama, narwastu ini. Pertanyaannya, ada apa sih dengan Maria? Mengapa ia begitu atraktif? Kenapa ia melakukan hal-hal yang menarik perhatian? Dan sebagian orang bilang ini pemborosan, minyak dikasih dioles begitu sudah harum kok. Wah, ini dituangkan di kaki dan juga di rambut. Jadi konteksnya saya melihat bisa jadi itu ketika pembasuhan. Tapi yang kedua, saya melihat ini sebuah penghargaan Maria kepada Yesus. Dia menghargai dengan cara yang berbeda. Kita ingat bahwa Maria memang seringkali menghargai Yesus dengan cara yang berbeda. Ketika Marta menghargai Yesus dengan menyediakan hidangan dalam perjumpaan di Lukas, ya, maka Maria menghargainya dengan cara mendengarkan dengan sungguh apa yang diajarkan Yesus. Kemudian dalam peristiwa ini, ketika semua orang tengah menyanjung-nyanjung Yesus, terkagum-kagum karena mukjizatnya, Yohanes di sini menyebutkan di situ diadakan perjamuan untuk dia. Berarti perjamuannya sebetulnya karena ada Yesus maka diadakan perjamuan. Khusus penghargaan kepada Yesus karena sudah melakukan sesuatu yang ajaib di Betania. Jadi wajar juga. Nah, selain alasan yang pertama, yang ini juga sebuah kewajaran. Kalau orang lain memberikan makan begitu ya, memberikan santap bersama, memberikan pujian-pujian, tetapi wajar juga bagi Maria untuk memberikan penghargaan bagi Yesus dengan cara yang berbeda. Ia memberikan wangi-wangian sebagai penghargaan dan terima kasihnya. Cuma kenapa sampai sebegitunya? Dan kita patut bersyukur pada penginjil Yohanes ini karena Yohanes memberitakan sebuah alasan mengapa Maria sampai bersedia melakukan hal tersebut. Kalau kita baca di cerita sebelumnya, itu terjadi karena peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Karena kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Maria bisa merasakan sebuah kehidupan yang berpengharapan, kehidupan yang baru. Bagi Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus ini, Yesus sudah membangkitkan harapan bagi dirinya dan keluarganya. Kebangkitan Lazarus dari kubur adalah suatu pertolongan yang luar biasa bagi Maria. Ia akhirnya betul-betul menerima bukan hanya pengajaran Yesus, bukan hanya penghiburan dari Yesus nanti akan bangkit, enggak. Tetapi dia mengalami sendiri kasih Yesus yang sungguh membarui kehidupannya dan keluarganya.
Karena saudara yang dikasihinya, Lazarus ini, sumber harapan bagi keluarga ini, telah hidup kembali. Mungkin bagi kita, kalau ada kesempatan, saya misalnya, bapak saya, ibu saya bisa bangkit lagi, itu sesuatu yang, wah, bukan hanya mengejutkan, tetapi membahagiakan. Nah, ada gereja, waktu itu kehilangan hamba Tuhannya, berusaha membangkitkan. Dan kalau bangkit ini sesuatu yang sungguh membahagiakan. Tapi kita, mereka bukan Yesus. Jadi Maria mengalami sendiri itu. Karya yang luar biasa terjadi bagi keluarganya. Sehingga bagi Maria, minyak narwastu yang harganya mahal, tidak sebanding dengan kehidupan Lazarus, saudaranya, yang dibangkitkan itu. Apa yang dilakukan Maria adalah wujud syukurnya atas pembaruan kehidupan yang dilakukan Yesus bagi keluarganya dan juga tentu bagi dirinya sendiri. Hatinya semakin dibukakan karena menyadari sungguh. Jadi bukan hanya tahu tapi kemudian sadar sudah mengalami kasih Tuhan Yesus, dan akhirnya dia tunjukkan, aktualisasikan kesadaran kebahagiaannya itu dengan apa yang dilakukan yang menurut orang lain aneh-aneh, neko-neko. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sungguh menyadari betapa Tuhan mengasihi kita secara pribadi? Kalau tidak percaya, silahkan hitung berkat-berkat yang sudah Tuhan beri untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan hitung berapa banyak pertolongan-pertolongan yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Sudahkah berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan itu membaharui keyakinan iman saudara dan saya kepada Tuhan? Bahkan memotivasi kita untuk hidup secara baru. Yaitu apa? Semakin berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Atau justru karena kita tahu Tuhan itu kasih. Aku percaya Tuhan itu begitu mengasihi. Karena Tuhan itu begitu kasih, maka akan selalu ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki diri. Tapi jangan sekarang. Aku belum siap. Nanti waktunya aku akan bertobat. Aku ngerti, tapi aku belum bisa bertobat sekarang. Nanti ya Tuhan, karena Tuhan itu kasih. Apakah seperti itu? Sesungguhnya ada beberapa tahap orang menanggapi kasih Allah yang membaharui. Yang pertama tentu dari Allah yang duluan. Ya. Perbuatan Allah yang memberkati kita, perbuatan Allah yang menolong kita. Dan tentunya yang kedua adalah tanggapan kita. Dan tanggapan itu juga melalui beberapa proses. Yang pertama pengetahuan. Oh ya, saya tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, bisa cerita, wah ajaib mujizat Tuhan di Alkitab. Mujizat Tuhan bagi orang-orang. Mujizat Tuhan bagi saya, aku tahu. Ya. Tahu. Tapi tingkat selanjutnya adalah kesadaran. Sadar itu berarti betul-betul ngerasakan, betul-betul merasakan, betul-betul menghayati kalau Tuhan gak menolong gak akan ada sesuatu yang baik terjadi dalam diriku. Dan selanjutnya sesudah kesadaran adalah mengalami dorongan. Ayo, lakukan syukurmu, lakukan hal yang baik. Tiru teladan Tuhan. Ada dorongan itu. Dan kalau sudah ada dorongan, tahap selanjutnya adalah aktualisasi. Mewujudkannya melalui apa? Perkataan-perkataan yang baik. Mewujudkannya melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan yang berkenan. Perbuatan syukur, perbuatan kasih yang serupa dengan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan dari sinilah kemudian akan terlihat apakah seseorang itu kehidupannya masih yang lama, yang sama seperti yang kemarin, atau sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini diperbaharui hidupku baru. Jadi ada prosesnya.
Jadi kalau Tuhan baik itu kita sudah tahu. Masalahnya kita menyadari enggak? Masalahnya kita terdorong enggak? Ada motivasi enggak untuk meniru, melakukan dan bersyukur? Prakteknya itu loh, aktualisasinya itu loh, yang ditunggu oleh Tuhan. Kalau tidak ada aktualisasi ya nggak bisa kelihatan hidupku baru ya podo wae. Maria tidak berpikir panjang. Dia tidak berhitung untung rugi saat memperlihatkan syukurnya. Kenapa? Dia tahu, dia menyadari kasih Yesus, dia mengalami dorongan untuk menunjukkan kasihnya itu, dan dia lakukan. Dan itulah cara Maria untuk bersyukur. Karena itu Tuhan Yesus lihat ke hatinya Maria. Bandingkan dengan hatinya Yudas Iskariot. Ada sindiran, orang miskin selalu ada padamu. Dan nanti kalau aku sudah mati, orang miskin itu masih ada. Tapi ada waktunya. Dan Tuhan tahu, sudah dekat waktunya, aku sudah gak akan bersama dengan kalian lagi. Jadi apa yang dikerjakan Maria, anggaplah ini sebagai sebuah persiapan untuk merayakan kematian Yesus. Tuhan Yesus bisa melihat hati Maria. Dan dia menanggapi, Yesus menanggapi dengan positif. Kalau kita lihat di contoh tadi depan, singa seketika juga tidak menunjukkan kegarangannya ketika mengenali Androkles penolongnya. Dia berubah dari singa yang garang menjadi singa yang belas kasih kepada Androkles. Dia langsung menunjukkan kegirangannya, sukacitanya. Bertemu dengan Androkles. Sikapnya sungguh-sungguh baru, berbeda dari singa-singa yang lainnya. Kembali pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Yesus dengan kasihnya hadir supaya hidup kita jadi baru. Artinya apa? Tidak lagi dikuasai dengan dosa. Tidak lagi dikuasai dengan ketakutan. Apapun termasuk kematian. Hanya orang Kristen yang bilang, dia sudah kembali ke Bapa, ke rumah Bapa. Orang-orang GPIB mengatakannya, Tuhan Yesus sudah mempermuliakan dia. Hanya orang Kristen yang bisa menanggapi kematian bukan lagi dengan ketakutan. Yesus mengubahkan kehidupan kita. Tidak dikuasai lagi dengan rasa benci, dengan rasa amarah. Tuhan Yesus mengubahkan kita supaya hidup kita penuh syukur dan perbuatan baik. Tuhan Yesus dengan kasihnya hadir supaya hidup kita pun dipenuhi oleh kasih dan akhirnya dimampukan, dimotivasi, dimampukan untuk membagikan kasih. Sehingga kemudian yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang saling mengasihi dan yang ada adalah shalom, damai, sejahtera di dalam setiap keadaan. Siapkah saudara menerima kasih Tuhan ini dan kemudian bersedia untuk dibaharuinya dengan mengizinkan diri kita untuk menyadari, didorong, dan mengaktualisasikan. Percaya Bapak Ibu, bukan karena kita, tetapi karena Roh Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita, menolong kita supaya sungguh-sungguh karena kasih-Mu hidupku baru. Selamat mempergumulkannya. Tuhan Yesus menolong. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diajak untuk tidak hanya tahu, tetapi sadar. Dan kemudian melalui teladan Maria, kami sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang baru. Karena kasih-Mu lebih dari segalanya. Dan hanya karena betapa kami menyadari kasih Tuhan luar biasa itu, kami boleh didorong menjadi pribadi yang mensyukuri kasih Tuhan dan yang semakin berkenan di hadapan-Mu
selalu dibaharui. Tolong kami. Amin. Dipersilakan untuk berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang ditinggal sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya mohon waktu sejenak untuk saya akan membacakan Patalisan GKI Gunung Indah Semarang Minggu 3 April 2022. Pertama-tama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri. Belum ada ya. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada baktian hari ini, Minggu 3 April 2022, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Lalu yang keempat, katekisasi reguler. Katekisasi reguler dilaksanakan setiap minggu pada jam 9 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan setelah ibadah di ruang kelas Tunas Wacana. Yang kelima, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat GKI Gunung Indah akan dilaksanakan pada Selasa 5 April tahun 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan pemimpin Penatua Trianto Herlambang. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang keenam, sakramen perjamuan kudus. Dalam kebaktian Paskah Minggu 17 April 2022, jam 7 waktu Indonesia Barat akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharap segera anggota jemaat GKI Gunung Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk yang pertama, anggota jemaat GKI Gunung Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya, serta tidak dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat yang lain yang sudah baptis dan sidi serta tidak dalam penggembalaan khusus yang hadir sebagai tamu. Yang ketujuh, pelayanan sidi. Sakramen pengakuan percaya atau sidi akan dilayankan pada baktian Jumat Agung, Jumat 15 April 2022, jam 7 waktu Indonesia Barat. Sakramen ini akan dilayankan pada saudara kita, Alvin Bintang Misa Komereba. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Yang kedelapan, rapat bidang 3. Seluruh BPH komisi diundang hadir dalam rapat bidang 3 yang akan dilaksanakan pada Minggu 24 April 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat setelah ibadah ya, dengan pemimpin majelis bidang 3. Dimohon seluruh BPH komisi sudah mempersiapkan laporan setiap komisi. Lalu yang terakhir, selamat ulang tahun. Hari ini akan ada 2 saudara kita yang berulang tahun pada minggu yang lalu, yaitu tanggal 28 Maret, Bapak Sebulon Iwan Setiawan. Sudah hadir ya.
Lalu pada tanggal 2 April, Saudara Barnabas Anthony Bilbert Marbun. Tidak edit juga. Pada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya akan dilanjutkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta David Kristianto. Baik, sebelum doa syafaat, kita akan mengadakan persiapan terlebih dahulu untuk sakramen perjamuan kudus. Dalam kebaktian Paskah Minggu 17 April 2022 pukul 7 pagi akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Sehingga pada hari ini sampai tanggal 17 April itu kita diminta untuk mempersiapkan diri. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, Ibu Bapak Saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus menginginkan kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mengingat di sini berarti juga boleh menyadari betapa Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita secara nyata, bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita secara pribadi. Dan karya Tuhan sesungguhnya juga dinyatakan untuk kita pribadi lepas pribadi. Apakah saudara-saudara menghayati karya Tuhan itu dalam kehidupan saudara-saudara? Dan yang kedua, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan kemudian menuangkan anggur untuk dinikmati dan diminum oleh murid-muridnya dan kita semua, pada saat itu sesungguhnya Tuhan juga mengingatkan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Semuanya. Apakah kita bisa menerima masing-masing tubuh Kristus itu meskipun dalam perbedaan? Maukah kita mengalami pembaharuan kasih sehingga ketika ada pergumulan-pergumulan di tengah rumah tangga dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan orang-orang terdekat, kita punya kemauan dan kemudian melakukan pemulihan. Dan selanjutnya adalah ketika kita makan dan minum roti dan anggur supaya kita menerima seluruh karya Tuhan itu, apakah kita juga mau dipakai oleh Tuhan melakukan hal yang sama? Melakukan kasih sebagaimana ditunjukkan oleh Tuhan. Menjadi mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki Kristus, sehingga hidup kita menjadi berkat. Sebelum Bapak Ibu menjawabnya, mari kita berdoa. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, dalam perjamuan kudus mendatang. Kiranya Engkau mempersiapkan anak-anak-Mu, sehingga hidup mereka berkenan dan selalu jadi berkat. Engkau juga berkati kebersamaan di jemaat ini melalui pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan. Entahkah oleh majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, dan juga wilayah. Biarlah semuanya itu menjadi berkat untuk kami semua dan juga boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami juga rindu Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau lindungi, berikan keamanan dan damai sejahtera. Engkau berkati saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh seiring dengan kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka yang sedang sakit dan dalam pergumulan, supaya mereka dihiburkan dan diberikan kekuatan, jalan keluar. Engkau berkati setiap kami yang hadir dalam pergumulan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau, karena segala sesuatu yang indah kami percaya akan terjadi di dalam nama-Mu. Dan biarlah di dalam setiap karya dan kata, setiap kerja kami, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memperlengkapi kami semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna.
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi saudara yang siap untuk mengikuti perjamuan kudus 17 April mendatang dalam perayaan Paskah bersama-sama di GKI Genuk Indah ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi saudara. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Mari, silakan Mas Suryo. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan saat ini kita landaskan pada Amsal 3 ayat 9 hingga 10 yang berbunyi demikian: muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saat ini kantong hijau diperuntukkan bagi program Tunas Wacana. Bagi orang tua anak sekolah minggu, komisi anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Yang kedua, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Genuk Indah. Dan yang ketiga, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dan menyanyikan dari pujian KJ 381 ayat yang pertama, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami hadir ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa atas pemeliharaanmu, berkat-Mu, rezeki-Mu, kesehatan yang berikan kepada kami semua hingga sampai hari ini Bapa. Terima kasih juga atas kesempatan untuk beribadah pada hari ini dan kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini Bapa. Kiranya Bapa berkenan untuk mengkuduskan persembahan kami Bapa,
Dan biarlah Kau berikan juga hikmat, kebijaksanaan pada majelis yang mengelolanya Bapa, sehingga persembahan bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan baru hanya akan bisa kita alami pertama-tama dari Tuhan yang menunjukkan perbuatan kasih-Nya kepada kita. Dan yang kedua adalah tanggapan kita dalam setiap prosesnya. Kita mengetahui kasih Allah itu, kemudian kita menyadari sungguh-sungguh kasih Allah itu, dan kita dimotivasi, diberikan semangat, dorongan, diberikan kemampuan oleh Roh Kudus sehingga kita mampu yang terakhir mempraktekannya, mengaktualisasikannya. Nikmati setiap proses ini dan teruslah bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin diperbarui oleh Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Di jalanku Tuhan mengiring. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asa imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang bersama kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah, sang sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku,
surga.